Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita meski masing-masing harus bertahan di rumah, dibatasi interaksi dengan orang lain. Ini semua sebagai bentuk upaya ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang masih belum Pak Guru sampaikan, atau mungkin pernah disampaikan tetapi belum tuntas disampaikan, khususnya di kelas 8. Di semester ini ada beberapa materi yang perlu Pak Guru sampaikan, sehingga pembelajaran yang sudah berjalan dan yang belum tersampaikan bisa tuntas semuanya tersampaikan dengan baik, sehingga kalian semua bisa memahami dari pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 ini. Anak-anak sekalian, meski posisi Pak Guru ada di sini, kalian berada di rumah, aku harapkan kalian bisa belajar dengan baik. Kita belajar jarak jauh. Meski di sini kalian di rumah, aku harapkan kalian bisa menonton video ini sehingga tidak tertinggal materi-materi pelajaran yang akan kita lalui bersama terkait dengan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Meskipun kalian jauh di rumah masing-masing, tetapi kita tetap dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Kita belajarnya LDR, long distance relationship, tetapi ini bukan itu, tapi learn distance relationship, belajar posisi jarak jauh. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Guru di sini akan menerangkan terkait dengan keseimbangan hidup, hadis tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Kurang lebih ada sekitar 3 hadis yang akan kita pelajari pada bab ini. Pak Guru sajikan hadis yang pertama, nanti akan kita baca bersama. Pak Guru membaca, kalian bisa menirukan, dan targetnya kalian bisa memahami hadis ini, kandungan hadis ini, dan arti dari hadis ini juga kalian bisa hafal dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, kita bisa simak sama-sama hadis tentang keseimbangan hidup dunia akhirat. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru bacakan, kalian bisa melihat dan nanti ditirukan. Hadis yang pertama, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Kita artikan kita potong-potong supaya kalian semua bisa memahami dengan artinya dengan baik. Laisa bi khairikum, bukanlah orang baik di antara kamu, man taraka dunyahu li akhiratihi, yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhiratnya, wala akhiratahu li dunyahu, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dapat memadukan keduanya. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah, sesungguhnya dunia itu mengantarkanmu pada kehidupan akhirat. Wala takunu kallan 'alan nasi, dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Asakir,
Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Ya. Dalam kesempatan ini Pak Guru ingin menjelaskan keterkaitan kandungan yang ada yang perlu kita refleksikan, kita ungkapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hadis ini menegur kepada kita semua bahwasanya orang itu harus memiliki prinsip keseimbangan, berada posisi di tengah-tengah, ya. Tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri, supaya semuanya jalan. Tidak boleh kita hanya condong kepada hal-hal yang material, condong hanya ke dunia saja, sehingga kepentingan-kepentingan akhiratnya kita tinggalkan. Begitupun sebaliknya, kita tidak boleh condong hanya ke akhirat saja, sehingga dia melalaikan keseharian mereka, kehidupan mereka yang sedang nyata di dunia ini dijalani. Oleh karena itu dalam Islam kita selalu berdoa. Setiap hari, setiap selesai sholat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepadaku, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Artinya apa? Kesejahteraan di dunia itu harus kita capai, harus kita cari. Dan itu semua jangan sampai melalaikan bekal kita untuk mencapai kesejahteraan di akhirat. Karena kedua-duanya ini adalah prinsip utama yang menjadi terpenuhinya kebahagiaan dunia kita dan terpenuhinya kebahagiaan akhirat. Dan itulah kebahagiaan yang ideal. Ya, kita bahagia di dunia dan kita bahagia di akhirat. Dan hadis ini mengarahkan kepada kita, Rasulullah sedang memberikan pencerahan kepada umat manusia bahwa seyogianya, sebaiknya manusia itu harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Mari kita kaji ya, melalui beberapa kisah-kisah ya, dari zaman Rasulullah. Ya. Semisal ketika zaman sahabat Umar, suatu ketika sahabat Umar itu sedang berkeliling. Beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai seorang raja, seorang presiden, seorang khalifah. Dia punya tanggung jawab untuk melihat kondisi masyarakatnya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang berjalan-jalan melihat situasi kondisi masyarakat. Beliau melihat satu orang laki-laki ketika siang hari, ya mungkin ya sekitar jam-jam 9 ya. Jam-jam 9 ya, sahabat Umar lewat ke suatu tempat ibadah, ya, ke suatu masjid. Melihat ada seorang laki-laki yang duduk ya beribadah di situ. Dia tidak keluar-keluar sampai siang, sampai esok. Keesokan harinya lagi sahabat Umar melihat orang itu lagi ya. Di waktu siang yang lain, di mana orang-orang lain di sekitarnya mereka pada mencari nafkah, mereka bekerja. Akhirnya sahabat Umar datang ke orang tersebut dan berkata, "Wahai laki-laki, ya, wahai fulan, kenapa kamu tidak bekerja seperti halnya orang-orang lain bekerja, memenuhi kebutuhan kehidupan seharinya?" Apa jawab laki-laki tersebut? Ya, saya sedang beribadah kepada Allah dan saya bertawakal kepada Allah. Ya. Lantas apa jawaban sahabat Umar menanggapi peristiwa ini? Ya. Bentuk tawakal kamu bukan seperti ini. Kamu harus seimbang antara dunia dan akhiratmu. Ibadah bukan hanya duduk di masjid memohon doa, tetapi salah satu ibadah juga kamu harus pergi keluar mencari nafkah. Kebutuhan anak istrimu harus kau cukupi. Jangan sampai mereka terlantar. Itu adalah bagian dari ibadah. Ini adalah bentuk teguran sahabat Umar kepada laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan hidup itu harus ada, harus menjadi prinsip bagi kita semua. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Kita lihat di sini dari hadis ini. Ya. Potongan terakhir, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Umat Islam harus menjadi orang yang kuat, baik kuat imannya, kuat fisiknya, dan kuat ekonominya. Ini adalah prinsip yang harus ditanamkan pada diri kita.
Suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan, ya, melihat ke suatu tempat. Beliau bertemu dengan seorang Ansor, laki-laki Ansor. Ya. Mereka tidak memiliki apa-apa. Laki-laki tersebut tidak memiliki apa-apa. Ya, ini adalah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga. Ya. Lewat ke seorang laki-laki, bertemu seorang laki-laki Ansor, Rasulullah dimintai oleh orang laki tersebut, ya, minta bantuan kepada beliau karena laki-laki tersebut merasa tidak memiliki apa-apa. Lalu Rasulullah menanyakan kepada laki tersebut, wahai si fulan, orang Ansor ini ditanya oleh Rasulullah, kamu di rumah punya apa? Ya, saya punya kain sepetak. Ya. Kata Rasulullah apa? Bawa ke sini kain. Setelah itu Rasulullah lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Kain itu dijual. Ya. Setelah dijual, Rasulullah menyuruh kepada orang laki-laki tersebut, ya, ini kamu sudah dapat uang sekian. Uang ini diparuh jadi dua. Ya, yang separuh itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum anak istrimu untuk hari ini, dan yang separuh kamu berikan kampak. Ya, Rasulullah menyuruh laki-laki ini untuk memberi kampak dengan uang hasil jualan kain yang dia miliki itu. Setelah itu datang kembali orang Ansar ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kampaknya sudah saya beli. Apa yang Rasulullah lakukan? Kampak yang dibeli dari separuh modal yang tadi dihasilkan dari penjualan kain itu, Rasulullah mengambil kayu dan mengikatnya dengan kayu, lalu kampak itu diberikan kepada laki-laki tersebut. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menyuruh laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar. Dengan itu Rasulullah berbicara kepada laki tersebut, dengan kampak ini kamu usahakan digunakan untuk usaha. Ya, cari kayu bakar, setelah itu dijual. Ya, kamu jangan sekali-kali pergi ke tempatku, mendatangiku setelah 15 hari. Ya, apa maksudnya? Kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, kamu cari kayu bakar, ya, kamu jual ke pasar, gunakan kampak ini sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari kisah ini menunjukkan bahwa orang Islam harus kuat iman, kuat ekonomi juga. Jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Jangan sampai kebutuhan kita hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Oleh karena itu, dalam suatu hadis dikatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang meminta-minta. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, semoga kita semua bisa memiliki prinsip yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan. Tentunya dengan apa? Dengan bekal ilmu pengetahuan, dengan bekal usaha yang sungguh-sungguh, dan dengan bekal iman dan Islam. Ya. Satu pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, dari kandungan hadis ini setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan orang Islam itu hanya mengutamakan kehidupan akhiratnya saja, sehingga melalaikan kehidupan di dunianya. Dan yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara keduanya, baik dunia maupun akhirat. Ya, dengan adanya perhatian ini, maka tujuan hidup, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat akan tercapai. Dan agama Islam melarang kita semua menjadi beban, hanya menjadi beban hidup kita bagi orang lain. Kita harus mandiri, punya kemandirian. Hal ini sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, oleh Rasul kita Muhammad SAW. Rasulullah dari usia 12 tahun, beliau sudah mulai mandiri, mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Kita tahu Rasulullah ikut dagang pamannya ke negeri Syam, ya, ke beberapa negara, ke Persia dan selanjutnya. Ini adalah bentuk bagaimana Rasulullah sedang mencontoh
kepada kita semua, Rasulullah walaupun sebagai nabi, beliau juga sebagai orang biasa, ya, sebagai orang yang memang harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu Rasulullah juga bekerja. Ya. Kalau kita lihat dari usia Rasulullah itu, Rasulullah berdagang dari usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. Beliau menekuni dunia itu. Setelah umur 40 tahun, baru Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan beliau mulai fokus dalam berdakwah. Jika kita kalkulasi dari usia Rasulullah, maka usia berdakwah itu cenderung bahkan lebih banyak sedikit usia Rasulullah menekuni hal-hal yang terkait dengan usaha dan sebagainya. Ya. Rasulullah berdakwah kurang lebih 23 tahun. Ya. Rasulullah dari umur 12 tahun sampai 37 tahun, ya. Rasulullah kurang lebih 24 tahun. Beliau menekuni dunia dagang, usaha, membantu dan sebagainya. Ya, ini perlu menjadi contoh bagi kita semua untuk mandiri. Kita harus bisa mandiri, usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita contoh lagi nabi-nabi terdahulu. Ya. Nabi yang pernah berusaha untuk mengolah dunia industri seperti besi, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud mengolah industri besi. Siapa lagi? Ada nabi, misalnya Nabi Musa. Nabi Musa menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pembantu, ya, membantu Syekhul Madyan, ya, Syekhul Madyan untuk mengembala kambing-kambingnya. Ya, beliau bekerja dengan Syekh Madyan yang konon disebut oleh dalam satu riwayat adalah Nabi Shu'aib. Ya, Syekh Madyan ini adalah Nabi Shu'aib. Nabi Musa membantu Nabi Shu'aib dalam mengembala kambingnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan penghidupan. Contoh lagi, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi pegawai, menjadi bendahara negara, ya, bekerja kepada raja di Mesir, ya, menjadi bendaharawan negara Mesir. Dan banyak contoh-contoh lain yang dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu dan khalifah-khalifah terdahulu. Ya, ini semua kita harapkan, Pak Guru harapkan, ya, melalui hadis ini kita bisa menilai bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat harus seimbang. Orang Muslim, orang Islam harus kuat ekonominya dan kuat imannya, kuat agamanya untuk mencapai keseimbangan hidup, ya, mencapai kesejahteraan dunia dan mencapai kesejahteraan akhirat. Al-Quran mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kamu harus mencari untuk mempersiapkan kebahagiaanmu di akhirat, tetapi kamu jangan lupakan kehidupan yang sekarang sedang dijalani, yaitu kebahagiaan di dunia pula. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin ini ringkasnya penjelasan dari hadis laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna ad-dunya balaghun ila al-akhirah wa la takunu kallan 'ala nas. Bukanlah orang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat semata, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia semata, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya dunia mengantarmu pada akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, Pak Guru harapkan kalian bisa menghafal hadis ini beserta artinya dan mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sekarang posisi kalian sebagai siswa ini dijadikan sebagai patokan, sebagai bekal nanti kalian ketika terjun di dunia kemasyarakatan. Hal ini bisa diterapkan kapanpun. Ya. Mulai dari sekarang bisa dengan melalui kita membantu orang tua, ya. Membantu orang tua, membantu sesama untuk dengan ilmu pengetahuan, dengan ide-ide, dengan kreativitas. Nah, ini semua dengan ini kalian bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan tentunya akan kembali kepada diri kita sendiri.
Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti akan Pak Guru sambung lagi dengan keterangan-keterangan hadis yang berikutnya, dan Pak Guru harapkan kalian bisa menghafal hadis ini, memahami kandungan dari hadis ini, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, jangan lupa kalian tetap dalam kondisi ini, kalian bertahan di rumah, jadikan rumahmu adalah surgamu. Ini saatnya menjadikan rumah menjadi surga, di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran kita, keimanan kita, ya, dengan Allah turunkan wabah COVID-19 ini, kita harus berada di rumah, ya, ibadah di rumah, aktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Ini saatnya kalian jadikan rumah kalian sebagai surga. Bekerja, belajar, membantu orang tua, beribadah, ya, dalam pengawasan orang tua, dan tentunya ini semua harus dijalani dengan ikhlas, dengan baik, dan penuh semangat untuk mencapai masa depan yang lebih bahagia dan lebih gemilang lagi. Itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.